Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran Bapak Laude Almana SEMM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jian Fadil Ahmad dengan NIM 236601039. Saya dari program studi manajemen kelas reguler 3. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan 7P pada perusahaan restoran Garment Delight. Sebagai seorang konsultan pemasaran, Anda diminta untuk menganalisis dan memberikan saran terkait penerapan 7P dalam strategi pemasaran restoran Garment Delight untuk meningkatkan daya saing dan pengalaman pelanggan. Jelaskan secara rinci bagaimana setiap elemen dari 7P dapat diterapkan dan memberikan dampak positif bagi restoran tersebut, yang dimana 7P terdiri dari produk, price, place, promotion, people, process, dan physical evidence. Yang pertama, produk. Bagaimana restoran Garment Delight dapat mengelola dan mengembangkan menu mereka untuk menarik pelanggan yang lebih banyak. Yang pertama, mengelola menu. Lakukan analisis terhadap menu yang paling laris dan yang kurang diminati. Fokus pada hidangan dengan margin tinggi dan tambahkan variasi untuk kelompok pelanggan yang berbeda, misalnya keluarga, vegetarian, atau pelanggan muda. Kedua, mengembangkan menu. Perkenalkan menu musiman atau hidangan bertema khusus seperti menu musim panas atau garment fashion. Inovasi produk apa yang dapat dilakukan? Yang pertama, hidangan fashion cushion yang menggabungkan elemen lokal dan internasional. Yang kedua, menu kesehatan seperti makanan rendah kalori, rendah gula, atau berbahan organik. Yang ketiga, opsi personalisasi. Misalnya, pelanggan bisa memilih topping, saus, atau cara penyajian tertentu. Yang kedua, price atau harga. Berdasarkan analisis pasar, apa strategi penetapan harga yang paling efektif untuk restoran ini? Yang pertama, premium pricing. Gunakan untuk menu dengan bahan berkualitas tinggi atau presentasi eksklusif untuk menciptakan kesan mewah. Yang kedua, bundle pricing. Tawarkan paket seperti family feast atau dinner for two untuk mengundang lebih banyak pelanggan. Ketiga, happy hour pricing. Berikan diskon pada waktu tertentu, misalnya pukul 3 sampai 5 sore untuk menarik pengunjung saat jam sepi. Metode penetapan harga. Yang pertama, harga berdasarkan biaya plus margin, cost plus pricing. Yang kedua, harga psikologis, misalnya 99.000 dibandingkan dengan 100.000 untuk menciptakan kesan lebih murah. Yang ketiga, place atau tempat. Bagaimana lokasi dan saluran distribusi dapat memengaruhi kesuksesan restoran ini? Yang pertama, pilih lokasi strategis seperti mall, pusat bisnis, atau area wisata untuk menarik banyak pelanggan. Kedua, pastikan akses mudah dengan tempat parkir yang memadai atau dekat dengan transportasi umum. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam memilih tempat yang strategis? Yang pertama, potensi lalu lintas pejalan kaki di area tersebut. Kedua, kompetitor di sekitar lokasi. Ketiga, biaya sewa yang sesuai dengan proyeksi pendapatan. Yang keempat, promotion atau promosi. Apa jenis promosi yang dapat digunakan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama? Melalui offline, diskon grand opening, acara komunitas, atau happy hours dengan live musik. Melalui online, gunakan media sosial untuk kampanye promosi seperti giveaway atau kupon diskon bagi pelanggan yang membagikan ulasan. Contoh taktik promosi. Yang pertama, promosi bulanan, save special week, di mana menu baru diperkenalkan setiap bulan. Kedua, loyalty program, point reward untuk setiap pembelian yang bisa ditukar dengan diskon atau. Yang kelima, people atau orang. Bagaimana restoran ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan? Yang pertama, adakan pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dan pelayanan staf. Kedua, berikan pengetahuan mendalam tentang menu sehingga staf bisa merekomendasikan hidangan dengan percaya diri.
Apa yang dapat dilakukan untuk melatih dan memotivasi staf? Yang pertama, terapkan sistem insentif berbasis kinerja seperti bonus untuk pencapaian target layanan. Yang kedua, adakan kegiatan team building untuk menciptakan lingkungan kerja yang positif. Yang keenam, proses. Bagaimana proses pelayanan dapat diperbaiki? Yang pertama, digitalisasi. Gunakan aplikasi pemesanan dan pembayaran untuk mempercepat proses. Yang kedua, standarisasi. Terapkan SOP untuk setiap tahap pelayanan mulai dari pemesanan hingga penyajian. Contoh proses yang ditingkatkan. Yang pertama, sistem antrian otomatis agar pelanggan tahu kapan pesanan mereka siap. Yang kedua, waktu tunggu yang lebih singkat melalui koordinasi dapur yang efisien. Yang ketujuh, physical evidence atau bukti fisik. Apa saja elemen fisik yang perlu diperhatikan? Yang pertama, desain interior. Gunakan tema elegan dan nyaman dengan pencahayaan yang hangat. Kedua, seragam karyawan. Pilih seragam yang mencerminkan profesionalisme dan sesuai dengan tema restoran. Yang ketiga, materi promosi. Pastikan desain menu, kemasan, dan brosur selaras dengan branding restoran. Contoh peningkatan. Yang pertama, meja dan kursi yang nyaman untuk berbagai durasi kunjungan, makan singkat atau lama. Yang kedua, area foto khusus untuk menarik pelanggan muda yang ingin berbagi pengalaman di meja. Itulah tadi pemaparan dari materi saya, penerapan 7P pada perusahaan restoran Gourmet Delight. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.